Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab 3 Yohanes ayat yang kedua. Doa dari Rasul Yohanes untuk Gayus. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga engkau makmur dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur dalam segala sesuatu. Makmur adanya. Saudara-saudara, kita sudah melihat kemarin bagaimana kerelaan hati adalah satu bentuk kekayaan rohani. Mazmur pasal 110 menuliskan demikian ayat 3. Bangsamu merelakan diri. Bangsamu merelakan diri. Ini adalah satu kekayaan rohani yang luar biasa di hadapan Tuhan. Merelakan diri walaupun mungkin dalam prosesnya banyak mengalami penderitaan. Penderitaan. Kalau kita lihat saudara-saudara, satu jemaat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat Smyrna, ayat yang ke-9, Yesus berkata demikian terhadap jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara-saudara, jemaat di Smyrna secara luar, secara jasmani terlihat nyata bahwa mereka adalah jemaat yang miskin dan menderita, susah. Tetapi di hadapan Tuhan disebutkan oleh Alkitab mereka itu kaya. Tuhan memandang mereka dari segi pandangan Tuhan, mereka adalah jemaat yang kaya. Haleluya. Saudara-saudara, kata Smyrna itu berasal dari kata mir. Dari kata mir kemudian datang kata mur. Minyak mur. Sejenis minyak yang wangi. Baunya begitu wangi, tetapi rasanya begitu pahit, getir. Jadi jemaat di Smyrna di hadapan Tuhan, mereka itu wangi, harum baunya di hadapan Tuhan, walaupun mereka mengalami banyak kesusahan dan secara manusia mereka miskin. Dilihat oleh orang lain mereka miskin, tapi di hadapan Tuhan mereka kaya, mereka harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dialami, kondisi yang dialami oleh Paulus yang hampir sama dia sebutkan dalam kesaksiannya demikian. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara-saudara, inilah kesaksian Paulus tentang kondisi yang dia alami dalam pelayanan. Disebutkan dia adalah seperti sebuah bau yang harum dari Kristus dalam pemberitaan Injil dimanapun dia berada. Bagaimana Paulus memberitakan Injil? Dengan kerelaan hati, saudara. Dengan kerelaan hati. Walaupun begitu banyak penderitaan, kita bisa temukan itu di dalam kitab 2 Korintus ini. Dia daftarkan penderitaannya yang luar biasa karena Kristus. Tetapi dia rela menderita semuanya itu karena Kristus. Kerelaan hati. Dan itu sebabnya dia adalah sebagai sebuah bau yang harum, wewangian yang harum luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun secara jasmani mengalami banyak penderitaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kerelaan hati di hadapan Tuhan adalah sebuah bentuk kekayaan rohani. Segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan dengan segala kerelaan hati, dengan sukacita, ingatlah
itu adalah satu bau yang harum di hadapan Tuhan. Mungkin prosesnya saat ini kita mengalami banyak kesusahan karena hal itu. Kita banyak mengalami penderitaan karena hal itu. Tetapi ingat, mendatangkan keharuman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita terus menjadi anak Tuhan yang selalu memiliki kerelaan hati, pengabdian diri bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada siapapun juga. Miskin di hadapan manusia belum tentu miskin di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi kaya di hadapan Tuhan lewat kerelaan hati kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.